Hai, what up? Saya tuh cuy. And thank you yang sudah subscribe di channel gue yang satu ini, yang masih mau subscribernya, dan mudah-mudahan nambah lagi nih di video gue kali ini. Jadi, masih sama, kita bicara tentang KDM. Kalau ada pendapat yang menyatakan waktu itu, kalian pasti pernah dengar juga bahwa gubernur tuh gak ada kerjaannya, saya tuh gak ada kerjaannya. Gue kurang sependapat karena kita tahu gubernur gue nih semuanya dikerjain, apalagi kalau sudah menyangkut kemanusiaan, menyangkut hak rakyat, itu pasti dia akan turun tangan langsung dan menyelesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu. Mentah itu memberikan solusi atau langsung tuntas masalahnya, itulah KDM. Nah, kali ini dia tuh ada video nih yang dimana dia sedang rapat dengan DPR, dan salah satu fraksi yang berlebukan banteng menanyakan terkait dengan parung panjang, seperti udah gak sabar ya. Tapi kalau warga Jawa Barat pasti sudah paham ya karakter bapak gue. Kalau dia udah ngomong pasti tepatin. Tapi semuanya kan butuh proses. Ada mekanisme secara kepemerintahan yang harus tetap dilaksanakan. Kecuali permasalahan itu melalui duit KDM pribadi itu langsung tuntas tuh. Tapi kalau duitnya besar dan sebagainya, apalagi terkait dengan parung yang waktu itu Pak Deddy Mulyadi juga sempat menjanjikan akan memberikan beberapa opsi, salah satunya adalah pemberian uang tunai dan sebagainya gitu. Tapi ini dikejar nih, dan kita lihat jawaban KDM membuat hening seluruh ruangan rapat. Let's jump. Interupsi pimpinan. Belum apa-apa diinterupsi sedikit. Doni, Kota Barat dari fraksi PD Perjuangan. Pak Gubernur, mau direspon atau? Izin pimpinan. Mana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar 2025. Kepada yang terhormat, Bapak Gubernur, kami persilakan. Interupsi pimpinan. Sedikit. Doni, Kota Barat dari fraksi PD Perjuangan. Sebelum masuk pada tanggapan Pak Gubernur terkait dua agenda tersebut, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Izin Pak Gubernur, saya minggu lalu turun ke daerah pemilihan saya, menerima undangan dari masyarakat yang terdampak dari surat edaran terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena yang saya terima dari masyarakat, ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir, segala macam. Dan kemudian ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa apa per KK. Nah, kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Nah itu, dan kemudian saya harus sampaikan juga, ini mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini. Dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu. Saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis, menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon. Nah kemudian kalaupun ini ada audit, kalau kita mengikut undang-undang, perusahaan tambang di sana itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kenapa? Kalau menurut undang-undang jalan raya, itu tonasenya itu masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, Pak Gubernur, saya harapannya ke depan, bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak, yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut. Kenapa pada saat saya turun ke sana, ada anaknya yang sudah tidak bersekolah. Kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur. Saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. Nah, kenapa?
Kalau menurut Undang-Undang Minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum, tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya berharap ada tindak lanjut, Pak Gubernur. Kenapa? Mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terima kasih. Bentar, gue sedikit mau ngomentari nih, sebelum nanti kita dengarkan jawaban negara. Pertama, menurut gue udah benar tuh Kadis gak usah ngasih jawaban ke anggota DPR yang kerja cuma dengerin. Kalau cuma ngedengerin aspirasi, semua orang kayaknya bisa deh. Dengan apa ya, dana reses yang berapa miliar itu kan, berapa ratus miliar tuh, cuma dengerin pertanyaan dari masyarakat mengeluhkan, terus dia nanti cari jawaban, terus nanti dia yang menyampaikan, yang dapat nama dia yang kerja Bapak Aing. Menurut gue biarkan, nanti biarin kepala dinas, biarkan Pemprov Jabar lah yang menyampaikan kepada masyarakat progres-progresnya, nggak perlu lagi DPR kayak gini. Itu menurut gue udah benar tuh, nggak usah. Yang ada dia dapat nama. Terus apa ya disampaikan bahwa ini adalah memperjuangkan gitu kan. Yang ada semuanya bebannya balik lagi ke gubernur seperti tadi, nambah kerjaan lagi kan untuk memikirkan masalah jalan tambang yang harusnya itu kan PR lama, dan DPR juga harusnya tahu ya. Dan dia juga mengerti bahwa jalur tambang kalau menurut Undang-Undang Minerba itu harus punya jalan tambang sendiri, atau istilahnya jalan hauling setahu gua. Jalan hauling yang harus dibangun dulu sebelum tambangnya beroperasi. Ini kan PR lama bertahun-tahun yang coba diselesaikan oleh gubernur. Terus terkait dengan orang-orang itu yang mengalami dampak, kan juga perlu waktu menurut gue ya, secara logika aja gitu kan, ngurusin berapa ribu orang itu kan perlu waktu untuk mendata. Belum lagi adanya orang-orang yang mencari keuntungan di sana yang memasukkan data-data, takutnya orang yang memang tidak terdampak tapi dimasukkan. Ini nih kayak gini-gini nih perlu disortir lagi, difilter lagi, dan jadi nggak bisa dalam waktu seminggu kelar. Ini ribuan orang, dan kembali lagi permainan di bawah kita nggak tahu ya bagaimana orang yang menyusup dan seolah dia adalah warga dari Parung Panjang. Kan ini yang coba dihindari. Oke, kita coba dengarkan Pak Gubernur jawabannya kayak apa nih. Baik, Pak Gubernur mau direspon atau? Izin pimpinan Hilal dari fraksi Partai Golkar. Saya pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini. Karena kita sudah sepakat dari awal, rapat paripurna ini hanya membahas tentang persetujuan KUHP dan laporan Bapemda. Terima kasih. Ternyata bukan temanya ini nih rapat. Colongan tadi. Ya, terima kasih. Saya berharap terserah mau ditanggapin atau tidak. Ya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Ya, terima kasih. Kenapa saya coba berkomunikasi dengan kepala dinasnya, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bangga. Bagus menurut gue ya. Ya setuju ya. Nggak usah dikasih. Ini soalnya jadi pahlawan kesiangan yang langsung dikerumuni warga Parung Panjang. Oke, jadi begini, tahapannya begini. Hidup Pak Doni ya, yang kerja bapak gua. Pak Gubernur. Pasti jawab sama dia. Jawab, nyerenteng bapak Ing mah. Lihat nih. Baik, terima kasih ya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara apa aspeknya, variabelnya? Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan. Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, variabel reklamasi. Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola. Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada.
Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Tuh, harus 9.000. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Iya kan? Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta. Mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT. Dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Asik. Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari. Nah, apa yang akan diberikan solusi? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Itu pertama. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. Wih, bentar, ini gue baru denger ya. Setahu gue waktu itu Pak Gubernur tuh opsinya cuma 2. Yang pertama adalah memberikan kayak tunjangan gitu ya sebanyak 2 atau 3 juta ya. Kalau dulu bilangnya seperti 2 atau 3 juta, sekarang udah 3 juta nih. Fix 3 juta. Untuk per kakak. Yang kedua adalah memberikan pekerjaan. Ini kredit mobil tanpa bunga cuy dikasih. Kerjasama dengan BJB. Warga Jabar nabung di BJB lah, pindahin apa rekeningnya ke tempat lain. Kita jadi ini BJB aja. Aduh. 2 hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong ke depan agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat dan masyarakatnya masyarakat setempat. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi tumbuh. Karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja, tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Ini adalah ikhtiar yang kami miliki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pandangannya, karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Aduh, gue menggarisbawahi kita tidak hanya bicara. Yang sementara yang lain hanya bicara, mampunya berbicara, mampunya cuma mendengarkan gitu kan keluhan, terus ditanya nyari informasi lagi. Wah, itu kayak tugas wartawan. Jadi DPR nih, cuma nyari info gitu, ntar dibagikan lagi ke masyarakat. Kembali lagi menurut gue, kepala dinas udah betul tidak perlu menjawab pertanyaan dari DPR gitu kan. Biarkan nanti Pemprov punya cara tersendiri dan biasanya kan suka diumumkan juga di konten-kontennya Pak Deddy kan gitu kan. Jadi kita udah punya siaran tersendiri untuk mengumumkan dan bagaimana rakyat bisa mengakses. Kalaupun belum, sabar kan, semuanya berproses. Dan seharusnya juga kayak kepala desa kan juga menjelaskan tuh tugasnya yang di lapangan tuh kan. Kan lebih dekat ketimbang bapak yang ada di Subang gitu kan, atau dia muter kemana-mana. Kan ada kepala desa. Sebenarnya rakyat bisa menanyakan langsung ke kepala desa, dan kepala desa bisa menanyakan ke Pemprovnya gitu kan, ke pemerintahan provinsi gitu. Nggak usah lagi DPR deh gitu kan.
Aduh, dan tambah lagi tadi kayak ada anak yang tidak sekolah, mana datanya? Nyala kan bapak gue. Urusan insya Allah beres. Dan seperti biasa, ketika kita berpikir Kadem hanya mengatasi satu solusi, ternyata semua variabel dipikirkan. Tadi ada 5 variabel dipikirkan, seluruh masalahnya dipikirkan sampai ke akar-akarnya. Dan ini yang bisa menjadikan Jawa Barat benar-benar istimewa. Kalau 2 periode gubernurnya kayak begini mah, mengerikan cuy, sumpah mengerikan. Dan ini bikin ketar-ketir daerah-daerah lain yang akan tertinggal sih cuy. Kalau cara kerja gini akan menjadi rapi, transparan, dan benar-benar semua keputusannya berpihak kepada masyarakat. Yang dibikin senang itu benar-benar masyarakat. Tidak ada lagi kepentingan politik. Beliau memang bukan. Beliau itu bukan, ini maksud gue, bukan pekerja partai. Bukan petugas partai bapak gue ini. Makanya tindakannya selalu yang dikedepankan adalah masyarakat. Sekalipun dia terlibat dalam partai, tapi tidak pernah dia membicarakan tentang partainya, mengagungkan partai dan sebagainya, tidak. Dia berbicaranya kepada keberpihakan kepada masyarakat. Karena secara tidak langsung masyarakat akan menilai bahwa kader dari partai di mana Bapak Aing berada itu keren. Walau tidak sih guys, sampai ketemu di video gue yang lainnya ya. Sehat-sehat buat lu semua. Tetap dukung KDM, and yeah, that's it. Bungkus.